Oke, halo Sobat Auto Plus. Ketemu lagi sama saya Erwin. Oke, kali ini di sebelah saya ada Chery Tiggo 8 Premium. Nah, sebelum kita mau bahas lebih detail tentang mobilnya, Chery Tiggo ini ada beberapa varian ya. Ada Tiggo 8 yang ada Comfort sama Premium. Terus juga ada tipe Pro dan Pro Max, kayak iPhone gitu ya. Sama yang paling tinggi, baru paling terakhir ini adalah Tiggo 8 CSH yang menggunakan mesin hybrid PHEV ya, plug-in hybrid ya. Nah, sebelum kita lebih detail, kita mau lihat seperti apa mobil ini, interior, eksteriornya juga. Yuk, ikutin video ini selanjutnya. Oke, sekarang kita ngomongin dulu fascia depannya, desain depannya dulu. Kalau dilihat dari sekilas, kesannya tuh gagah sekali, jantan banget, karena grillnya gede banget nih. Cuman dia punya banyak ornamen-ornamen chrome ya di sini ya. Kalau saya pribadi sih, kalau selera sih agak kurang suka ya sama chrome, tapi itu faktor selera. Ini desain Chery-nya ini dia bisa nyala nih. Dia ada semacam welcome light ya kalau kita mendekat atau kita mau keluar dari mobil. Lampunya sudah full LED, Tiggo LED teknologi, full LED termasuk sign-nya sama dia punya proyektor LED. Cuma sayangnya di varian ini belum ada fog lamp di bawahnya. Nah, berikutnya kita kalau mau lihat desain kap mesinnya juga dia kokoh banget, ada guratan-guratannya. Nanti kita mau lihat langsung mesinnya seperti apa, oke? Kita buka mesinnya sekarang. Pertama nih, kap mesinnya oke, karena sudah pakai hidrolik, kita nggak perlu repot-repot, nyantol-nyantol dan segala macam. Oke, mesinnya menggunakan 1600 cc turbo. Dia pakai dual clutch transmission, DCT, 7 percepatan. Dia menghasilkan 183 horsepower dan 290 Nm torsinya. Desainnya keren, sudah ada peredam di atas, hidrolik juga kanan kiri, dan memang tampilannya rapi banget ya. Oke, sekarang kita ngomongin desain dari sampingnya ya. Kalau sampingnya sih sebenarnya standar ya, tapi dewasa gitu. Cuman dia memang nggak punya banyak pahatan-pahatan gitu ya. Kalau kita lihat dari samping ini dulu, ke bawah, kita ngomong bannya dulu deh sekalian. Bannya dia pakai GT Comfort, dia 235, profilnya 55, dan ringnya 18. Kalau untuk ukuran si SUV seperti ini sih ring 18 normal ya, umum ya. Kita ke belakang dikit, mirrornya atau spionnya, ada kamera, ada set di sini, dia otomatis sudah pasti power ya. Oke, ke belakang sedikit, kita lihat dia menggunakan handle-nya model tarik, bagus ya. Di bawah ada ya elemen chrome di bawah. Cuman ini kalau menurut selera saya sih agak kegedean ya chrome-nya. Cuman oke lah, itu masalah selera aja. Di atas untuk kesan SUV yang real ya, dia punya roof rail dan ini fungsional ya guys ya. Ada colak-colakan di sini kita bisa pakai untuk roof rack di atas. Ke belakang dia ada pilar cukup besar. Oke, ada sampai sini ada ornamen chrome ke atas, kita memberikan kesan dua layer tadi ya. Oke, kita lihat ke belakang ya. Oke, kita lihat bagian belakangnya sekarang. Dari atas dulu ya. Ya, zaman sekarang sudah lengkap, pasti ada shark fin ya, antenanya. Dia punya spoiler, sudah ada high mount stop lamp-nya, rear wiper ada, defogger ada. Lampunya, belakangnya Tiggo LED Tech, jadi full LED. Wah, keren nih. Harusnya bisa nunjukin ya kalau tampilan gayanya seperti apa. Nah, kalau saran saya nih, saya sih lebih prefer kalau pakai logo aja ya, daripada tulisan Chery ya. Tapi it's okay lah, karena emang trennya sekarang banyak mobil-mobil yang menggunakan tulisan di belakang. Ke bawah sedikit, kita punya kamera, karena dia punya fitur 360 cam. Ada logo-logo ini menyebutkan 290T ini torsinya ya. Ada tipenya Tiggo 8, di bawah ada mata kucing. Di bawah ini ada dua exhaust ya, dua knalpot, dan ini bukan mainan ya, karena banyak mobil yang dia pakai gaya-gayaan doang. Cuma ini bener-bener real, dia dua knalpot, dan ada parking sensor ya, standar untuk zaman sekarang. Oke, kita mau lihat bagasinya dulu, akomodasinya seperti apa ya. Pertama, dia sudah power tailgate. Dengan harga segini loh ya, power tailgate. Agak lambat ya, tapi dia sudah power tailgate. Kita lihat dulu, ini dalam kondisi seat ketiganya itu berdiri. Spesial seperti ini. Ini cukup ya kalau kita bawa buat misalkan tas gym gitu ya. Di bawah juga ada kompartemen buat toolkit. Nah, ini jok di belakang ini juga pasti kita bisa tekuk rata rantai. Kita coba aja langsung ya. Seperti umumnya kita garik. Nah, dia rata rantai. Jadi di seat kedua pun juga kita bisa tekuk rata rantai sampai ke depan supaya kalau kita mau bawa barang yang lebih panjang gitu ya, lebih luas. Nah, sekalian di sini nih kita bisa kelihatan juga kalau dia juga punya fitur-fitur yang cukup lengkap ya. Ada kompartemen buat botol,
ada buat AC di belakang, dan ada colokan power outlet di sisi kiri. Kita mau lihat di dalam seperti apa, duduk di belakang dulu, baru ke depan. Oke, ayo kita sekarang lihat senyaman apa backseatnya ya, row belakang ya. Cara nakunya begini, seperti biasa normal, kita geser. Nah, kita sekarang masuk ke dalam. Nah, tinggi saya 175, buat reference. Saya sudah duduk di belakang. Oke, sempit apa enggak? Ya, memang kalau untuk ukuran dewasa emang seat kedua ini emang harus dimajukin sedikit ya. Mungkin kalau untuk ukuran anak-anak dia cukup luas ya buat anak. Tapi kalau ukuran dewasa mungkin kayaknya agak ngepres. Nah, ini selagi di belakang, saya juga mau sekalian bahas nih. Di sini ternyata ada beberapa aksesoris ya, misalkan buat cantolan ini. Dia sudah punya blower AC di belakang sendiri dan ada ya penyimpanan kecil ya buat cup holder di sini. Dia juga punya speaker di belakang. Jadi ada 6 speaker tadi kan yang di belakang juga ada di sini. Seatbeltnya nggak ada adjuster tadi. Jadi dia normal aja. Oke, kita coba di seat kedua. Yuk. Oke, sebelum kita nyoba di seat kedua ya, ada sedikit catatan ya buat Tigo ya. Karena mobil ini memang sedikit unik karena kita kalau mau akses ke kursi belakang itu harus lewat sisi kanan. Mungkin masih diambil dari versi yang setir kiri ya. Oke, kita langsung ke seat kedua. Oke, tutup dulu. Panas kayak soalnya di belakang ya. Oke, di sini joknya sudah full leather ya, perforated juga. Ada Isofix ya pastinya sudah standar. Kita dikasih 3 headrest. Ada armrest juga di tengah, ada 2 cup holder standar. Dan dia untuk akses untuk orang penumpang di kursi kedua dia juga sudah dilengkapi dengan blower AC di tengah, sama ada 1 charger USB Type A. Dan uniknya juga karena dia pakai panoramik ya, dia pakai LED light-nya di sisi kanan kirinya. Oke, kayaknya standarnya gitu aja. Posisinya sih oke ya, asik nih. Buat duduk dia, oh ini kelebihannya nih, ternyata nggak cuma di depan ya, nanti saya tunjukin cuma di belakang, ternyata dia juga punya ini nih. Ini fitur, apa istilahnya ya, dia kita bisa buat jaga posisi kepala kita, ini ada huggernya gitu, ada pemeluknya gitu. Jadi kita kalau tidur nih gini, nggak ada lagi ceritanya misalkan kalau bobo itu anak atau istri gitu misalkan ya ke kanan atau ke kiri, karena dia dijaga sama penopang kepala seperti ini. Ini attention detailnya bagus sekali nih Tigo. Kalau soal speaker ada ya di bawah middle-nya, dan ada tweeter juga di sini. Oke, kita ke depan di menu utama kita. Let's go. Oke, kita mulai dari desain door trim-nya dulu ya. Kalau menurut selera saya, desainnya ini oke banget, minimalis ya, nggak norak gitu ya. Dia bahannya pun untuk terutama yang touch, yang kita sentuh langsung itu dia bahannya soft touch ya, empuk. Walaupun Andalas masih keras, tapi dia sudah punya gaya yang ya ada fake stitching seperti ini ya, lukisan kulit. Ini yang saya suka nih. Ini ornamennya bagus banget, kayak marble gitu ya. Dan dia cocok banget sama warna hitamnya. Handle ada auto lock-nya di sini. Normalnya di sini ada kontrol buat spionnya, power window-nya, kunci, dan dia ada retractable mirror di sini. Untuk kompartemen di pintu, kita standar juga, kita bisa taruh botol di sini sama ya di tempat di sini. Dan juga ada speaker di bawah untuk yang depan ya. Untuk drivernya tentunya sudah elektrik ya. Dia sudah dilengkapi dengan sliding full elektrik sama reclining-nya. Dan dia juga punya lumbar support di sini. Cuman untuk di seat buat passenger depan dia juga elektrik, cuman dia nggak ada lumbarnya, lumbar supportnya nggak ada. Dan nggak ada memory seat. Dia cuma punya sliding sama reclining-nya aja. Oke, kita sekarang bahas kokpitnya ya. Pertama-tama sebelum fitur-fiturnya kita lihat dulu nih. Ini build quality-nya nih oke banget ya untuk level harga segini. Ini sorry banget ya, kita harus compare nggak apa-apa ya. Dia bahkan melebihi ya, pesaingnya kayak Honda CR-V sekaligus. Ini soft touch-nya banyak nih di sini. Di armrest juga ya. Bahannya bagus, desainnya juga futuristik banget. Nah, kita sekarang ngomong ke yang kita pegang dulu. Buat pengemudi, drivernya, ini setirnya compact, tebel, leather juga. Kalau tombol-tombol sudah standar ya. Di sebelah kiri kita punya cruise controlnya, kanan buat multimedianya, dan juga ada telefonis ya, buat kalau kita pakai Bluetooth buat telepon. Ya namanya juga mobil yang premium ya. Dia sudah punya kelengkapan teleskopik sama tilt.
Ini perlu ya buat kenyamanan ekonomi buat driving. Karena banyak banget mobil yang harganya di atas ini, dia cuman dikasih fitur tilt, nggak ada teleskopik ya. Itu konyol sekali. Oke, next kita akan bahas mengenai instrumen clusternya. Dia full digital dan kita bisa ngerubah-ngerubah. Ada settingnya nanti untuk merubah tema-temanya karena dia sudah digital full. Berikutnya kita akan lihat ke head unitnya. Head unitnya sudah integrated, dia punya layar dengan ukuran 10,25 inci. Dia touchscreen ya pastinya ya. Banyak setting-setting yang kita bisa lakukan di sini, baik setting buat head unitnya maupun setting buat vehicle-nya. Misalkan di sini, vehicle setting, kita bisa ngatur tentang ambient light, dari fitur-fitur kunci, lampu welcome light, dan sebagainya. Nanti kita akan bikinin video detailnya deh tentang fitur digitalnya ya, baik itu mengenai head unitnya maupun instrumen clusternya. Kita lanjut ke interior yang secara umumnya aja, langsung keseluruhannya. Di bawah ada lubang AC, ada tombol start engine buttonnya di sini. Dia masih punya tombol-tombol fisik ya, ini kelebihan karena banyak mobil-mobil zaman sekarang yang mengandalkan layar gede, tapi dia ngilangin tombol fisik. Itu nggak praktis ya, menurut saya ya. Nah, di sini dia masih kasih nih tombol-tombol seperti misalkan volume. Ini kita bisa atur dari sini. Kita bisa matikan juga tampilan kalau mengganggu. Kalau kita driving malam hari, kita bisa matikan tampilannya. Ini buat home. Tombol hazard ada di sini. Dan ini clicky sekali ya. Setting tombolnya ini clicky banget. Kerasa lux banget. Ini buat telepon, saya nggak bisa kasih contoh ya karena nggak connect ke telepon saat ini. Di sini ada buat melihat 360 kameranya. Kita bisa langsung touch sini ya, ada 2 dimensi. Kita bisa lihat tampilan kita juga. Kita bisa scroll nih mobil kita. Dan ini lumayan lancar ya. Kita nggak ada nge-lag-nya gitu loh. Ini oke banget nih. Ada front wide view-nya, ada rear wide view di belakang. Nah, itu ada galon-galon tadi yang kita mau masukin ke bagasi. Terus berikutnya di sini ada tombol yang kita bisa shortcut ya buat driving mode-nya. Di sini ada 3, ada yang normal. Kalau mau performa yang lebih tinggi kita bisa set ke sport, sama yang paling kita pakai sehari-hari paling umum biasanya di eco mode ya. Ada 3 di sini. AC-nya ini punya layar, dia full touchscreen. Kita bisa kontrol nih buat belakang, dia dual zone. Dia juga bisa kontrol langsung nih pakai touch tentang suhunya mau panas mau dingin sama kecepatan fan-nya. Cuman bagusnya di sini, Chery itu masih kasih tombol-tombol fisik nih. Jadi buat ngatur temperaturnya ada sama fan-nya. Nah, ini penting banget ya karena banyak mobil zaman sekarang itu dia meng-cut tombol-tombolnya fisiknya ini ditiadain, dia ngandelin touchscreen-nya aja, dan itu menurut saya sih nggak enak ya, nggak praktikal, apalagi kalau kita lagi nyetir ya, kecepatan tinggi gitu ya, agak repot kalau nggak ada tombol fisik. Cuman, catatan saya adalah, ini saya pribadi ya, konsol tengahnya ini untuk desainnya minimalis dan keren, cuman sayangnya dia menggunakan finishing itu piano black. Nah, piano black itu punya kelemahan adalah, satu, dia gampang banget kotor, sidik jari gitu ya misalnya, atau yang paling parah, sangat rentan sekali sama scratch ya. Jadi kalau mungkin kena, ya misalkan kayak kena uang logam atau kunci atau apa tuh, nanti akan ada barat-barat kecil gitu loh. Dan itu mengganggu sih kalau buat saya. Desain transmisinya sendiri juga futuristik banget ya. Dia menggunakan sistem joystick gitu ya. Kita tinggal tekan rem. Kalau mau drive ya tinggal tarik aja ke belakang, netral ke depan, mundur juga ya maju lagi depan. Kalau kita mau parking ya tinggal tekan tombol parking di sini. Dia juga punya mode untuk manual ya, walaupun nggak dilengkapi dengan pedal shift, dia gantinya ada di sini. Kalau kita set ke drive, kita geser ke kiri, kita bisa nambah giginya itu ke depan plus atau minus. Nah, kita nolin dulu. Di belakangnya zaman sekarang sudah standar ya, dia ada auto electronic parking brake seperti ini. Dia juga punya fitur auto hold di belakangnya. Di sini juga ada tempat yang unik nih, ada slot kecil nih. Kita biasa bingung taruh handphone di mana, taruh aja di sini nih. Nah, sama ada 2, ini kecil ya, tapi cukup lah buat botol aqua cukup. Tapi kalau mungkin kayak kita taruh minuman cup
kayak dari McDonald atau apa gitu mungkin agak kurang ya. Tapi ada 2 di sini. Di belakangnya kita punya armrest yang kulit soft touch banget, dan kalau dibuka ini cukup luas, cukup dalam, dan dia ada 2 colokan, satu buat power USB Type A sama satu buat connect ke sistem Android Auto. Nanti kita bikin video khusus ya mengenai fitur itu. Oke, ini mumpung lagi buka konsol tengah nih, ini ada STNK-nya nih. Mungkin buat yang kepo nih, berapa sih pajaknya mobil ini ya? CR38 ini punya pajak PKB-nya untuk di Surabaya ya, Jawa Timur ya. Itu di Surabaya itu 2,883.000. Ini cukup rendah ya. Karena bahkan lebih murah daripada mobil yang semestinya speknya di bawah dia, kayak misalkan Honda HR-V gitu ya, yang di atas 3 juta. Oke, di sini sebelah kiri juga punya laci yang sudah soft opening gitu ya, kesannya biar lux gitu. Center konsolnya ini dia didesain dengan sistem floating atau bridge design ya, jadi dia menjembatani gini, dia agak tinggi, enak buat taruh tangan. Di bawahnya dia punya kompartemen tambahan buat ya kita kalau mau taruh dompet atau handphone bisa di bawah. Dia juga ada power outlet 12 volt di bawah sini. Itu guys. Untuk speakernya ini spesial banget karena Tigo 8 ini dia pakai speakernya Sony, dan dia ada 6 atau 3 pasang speaker ya. Mid-nya di depan untuk passenger depan, di tengah sama di belakang. Dia juga punya 2 tweeter kanan kiri, dan woofernya di depan nih, di bawah dashboard sini. Nah, terus berikutnya kalau kita ke atas, kita punya auto dimmer spion, dan ini ada modul ADAS-nya. Dia punya 9 fitur ADAS yang nanti mungkin kita bisa bahas di video yang lebih lanjut ya. Ke atas lagi kita punya lighting-nya, dia sudah LED, nggak kuning-kuning lagi ya. Nah, terus dia punya panoramic sunroof yang kita bisa buka tirainya di sini. Auto, dia luas banget ya, sampai ke belakang, sampai ke seat kedua, memberikan kesan yang terang gitu ya, lega banget di dalam. Kita juga bisa buka kacanya kalau kita mau, karena dia juga sudah sunroof. Tapi karena ini panas ya guys ya, kita tutup aja ya, sorry banget. Ini fitur yang jelas-jelas nggak ada di mobil-mobil brand Jepang, di harga segini nggak ada. Itu kayaknya, terus di sini juga ada airbag, dia punya 6 ya. Ada curtain, ada depan, belakang juga. Sisanya ya seperti ini, dia punya mirror di sini, ada buat kantong pegangan tangan. Nah ya standar, dan dia juga sudah adjustable ya ininya, seat-nya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kalian lagi cari SUV yang harga ini unik ya, karena harganya itu mungkin di level range-nya SUV middle, tapi dia punya fitur di kelas SUV atas seperti kita sebut aja nama ya. Harganya sekelas HR-V, HR-V atau tapi punya fitur sekelas CR-V. Ini pilihan yang harus dipertimbangkan. Chery Tiggo 8. Pada waktu videonya dibuat, Chery Tiggo 8 yang tipe comfort itu dijual dengan harga 367 juta. Sedangkan yang tipe premium seperti yang sekarang ini kita lagi review, dia dipatok dengan harga 407 juta. Dan nanti mungkin ada perubahan harganya ketika video ini kalian tonton. Oke, thank you buat Cherry Manang yang sudah pinjemin mobil Chery Tiggo 8 Premium ini buat review kali ini. Semoga membantu, semoga suka dengan videonya. Please diklik like, subscribe channel ini, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, see you!